89.7 Hard Rock FM, your lifestyle and entertainment station. Broadcasting live from Pakuan Imperial Ballroom. Nih, masih barengan Augie pribadi di sini. Kalau tadi di sesi pertama saya sempat ngobrol sama ada penyelenggara ballroom. Buat teman-teman hard rockers yang non hard rockers pun juga bisa cari ide dan inspirasi untuk gimana sih untuk cari venue buat ngadain acara. Itu ada dari The Westin Surabaya dan Pakuan Imperial Ballroom. Dan setelahnya itu lagi saya ketemu dengan organizer wedding dan acara-acara lain, dan juga ada dari Agam Decor dan organizernya Project Art Plus. Dan kali ini saya sudah bersama wanita-wanita cantik nih. Wah, penasaran kan hard rockers? Sekarang boleh dong dikenalin dengan ada siapa nih? Mulai dari sini. Saya Amelia dari Tinara Brides. Salam kenal. Salam kenal. Selanjutnya. Saya Vina Wijayanti, saya profesional makeup artist sih. Oke, nice. Boleh mungkin dari C. Amel dulu ya. Mungkin bisa diceritain gimana perjalanannya mengenai pengalaman berkecimpung di dunia wedding ini. Oke. Jadi sebenarnya saya Amelia, saya ini second generation dari Tinara. Oke. Jadi memang usaha ini 30 tahun yang lalu dibangun oleh mama saya, dan sekarang saya meneruskan legasinya. Seperti itu. Oh ya. Kalau dari Cevina, boleh ceritain gimana pengalamannya di dunia wedding ini? Oke, kebetulan saya kan makeup artist ya. Kalau makeup sih udah dari tahun 2009. Ya. Jadi udah lumayan lama berkecimpung di dunia makeup. Dari zamannya masih bridal dan makeup artist tuh jadi satu, sampai udah lepas-lepas sampai sekarang ini. Oke. Dari kedua bintang tamu saya kali ini itu udah terlihat ya pengalamannya udah lama banget, dan pasti hard rockers dan teman-teman kalau mencari makeup artist dan kalau misalkan mau cari gaun juga yang cakep-cakep bisa nih ke Tinara Brides dan Vina Wijayanti makeup artist ya. Mungkin dari Cevina dulu bisa dijelasin apa sih yang ngebedain tipikal makeup untuk pengantin internasional atau yang gayanya tradisional? Oke, ini biasanya kelihatan banget ya kan kalau dari baju itu kan pasti Tinara nih, Ci Amel nih lebih ke ini internasional tuh artinya kan lebih kayak ke western ya. Jadi makeupnya pun kita biasanya memang nggak yang bold, nggak tebel sekali, tapi dia lebih ke elegan kayak timeless beauty, bukan timeless beauty kayak klasik gitu ya, tapi juga radiant glow yang sekarang lagi hype banget ya di kalangan anak muda. Kalau wedding mintanya aku mau yang glowing, nah yang kayak radiant glow, jadi kulit sehat itu nomor satu sih sekarang kalau misalnya dapat klien bride itu kayak gitu. Kalau untuk tradisional itu ya tadi aku bilang ada yang namanya bold dan juga ada timeless beauty. Nah timeless beauty itu lebih kayak mix ya, sebenarnya itu kayak mix antara bold dengan yang internasional tadi. Jadi masih kelihatan muka aslinya, tapi cantik versi lebih beautiful lah ya. Nah terus kalau untuk yang bold ya seperti biasanya itu selain lebih tebel ada pakem-pakemnya biasanya. Nah seperti itu, kayak baju juga mirip gitu kok, sama kalau untuk tradisional ya. Terus dan memang lebih banyak klien aku itu lebih ke radiant glow sama timeless beauty daripada ke boldnya. Tapi itu kembali ke kliennya juga sih, jadi requestnya klien seperti apa gitu. Iya. Mostly kebanyakan kalau misalkan minta di make upin itu minta dari adat mana? Mungkin ada yang Chinese, ada yang Jawa, ada yang mungkin Korean bahkan. Iya. Kalau kalau adat itu paling banyak sih Chinese ya untuk engagement itu. Terus kemudian kalau untuk wedding itu ya lebih ke western ya, tapi tetap dengan makeup stylenya radiant glow itu yang paling hype sekarang. Oke, iya. Itu untuk kalau makeup-makeupan dari Cevina itu apa ya? Kalau kalian misalkan ada temen ceweknya atau mungkin kamu sendiri pengen nikah, terus ceweknya biar cakepnya itu sangat elegan dan luxury, itu bisa bareng Cevina ngobrol-ngobrol langsung di sini. Thank you. Di sini juga ada C Amel ya, jangan lupa nih.
ini dari Tinara Brides. Kalau secara pakaiannya nih ya, terlebih gaun-gaun gini. Ini kira-kira untuk pakemnya atau rule-nya itu kayak apa sih? Sebenarnya kalau untuk gaun wedding untuk internasional itu kita lebih nggak ada pakemnya gitu. Jadi kita lebih bisa bermain beda dengan tradisional. Kalau tradisional kan banyak pakem ya. Tapi kalau internasional tuh kita lebih bisa berkarya. Intinya kayak gitu. Cuman ini kebetulan kita tampilin ini adalah baju resepsi. Jadi baju yang full bling. Nah, untuk sekarang biasanya orang itu baju holy matrimony dan baju resepsi itu dibedakan. Jadi baju hormat itu yang lebih simple, baju resepsi yang lebih glam. Nah, itu kita bisa melakukan seperti itu. Jadi nggak ada pakem lah, kalau internasional tuh lebih bebas berkreasi. Oke. Sedangkan kalau untuk tradisional sendiri, mostly kalau di Pulau Jawa, kebanyakan mereka itu adalah Solo atau Jogja. Jadi biasanya ada Solo Putri, ada Jogja Pais Ageng gitu. Nah, kebetulan kalau yang saya tampilkan hari ini di sini itu adalah Jogja tapi modifikasi. Jadi yang cunduk mentulnya nggak sebanyak Solo Putri, karena kalau Solo tuh cunduk mentulnya banyak gitu. Dan kebetulan juga ini tuh ada Jogja karena seweknya tuh latar putih. Oke. Gitu. Jadi memang kalau untuk Jawa itu ada pakem-pakemnya. Kalau Solo itu seweknya lebih warnanya itu gelap. Nah itu pakem-pakemnya seperti itu. Cuman dari segi kebaya dan cara berbusana sekarang kan kalau Gen Z pasti nggak mau lah ya kalau pakem-pakem banget gitu. Iya dong. Gitu kan. Jadi mereka mau sesuatu yang lebih modern. Jadi ini versi modifikasinya. Biasanya kalau kebaya sekarang kan lagi musim nih, sejak Gadis Kretek kan musim banyak, musim banget kebaya Iya. janggan. Nah, kebaya janggan itu adalah kebaya dengan kerah tinggi seperti ini dan bahannya itu bahan kedap bukan bahan brokat. Nah gitu, jadi kita bikin kayak modifikasinya gitu. Jadi tetap kebaya tapi vibes-nya keren gitu. Cocok dipakai untuk anak muda gitu. Itu kan mungkin dari pemerhatiannya sama detail-detail bajunya kan udah cukup jauh nih. Nah sekarang gimana caranya biar teman-teman Gen Z nih, hard rockers dan yang lainnya itu biar bisa interested buat mencintai pakaian-pakaian yang mungkin terlebih lagi tradisional ya. Itu gimana sih biar Gen Z itu kayak... Benar. Jadi gini, kita biasanya itu mostly kalau di Tinara kita punya satu brand untuk tradisional namanya Kisah Kasih by Tinara. Gitu. Jadi di sana memang kita arahnya lebih ke kebaya tradisional. Jadi nggak yang pakem banget. Jadi terkadang atasnya kebaya, bawahnya dikasih rok juga bisa. Gitu, rock lace atau kebaya tapi dikasih aksen seperti ini kan aksennya bukan aksen tradisional, ini kan sangat-sangat modern karena aksennya ini dia dari kayak bunga lili gitu. Jadi ini bukan detail yang biasanya dipakai oleh kebaya yang pakem gitu. Kalau kebaya pakem kan biasanya pakai kutu baru. Nah ini kita nggak pakai kutu baru gitu. Jadi ya dimodernisasi misalnya dari siluet, dari bentuknya juga. Kalau kebaya biasa kan biasanya lurus, ini kita bikin lengkung sampai sininya. Jadi naik ada belahan ke atas gini gitu. Jadi ada banyak bentuk dan siluet yang lebih modern yang kita bisa tetapkan supaya para Gen Z ini bisa cinta sama budaya Indonesia. Karena budaya Indonesia itu cantik banget. Sangat-sangat cantik. Orang tuh kalau pakai kebaya itu udah pasti kelihatan glam. Pasti itu. Nice. Gitu. Buat Gen Z yang masih mungkin asing dengan pakaian-pakaian tradisional atau yang jarang berpakaian elegan, coba deh sekali-sekali kalian datang ngobrol Tinara Brides, siapa tahu ternyata dengan make itu, wah auranya jadi lebih keluar lagi. Ternyata lebih cocok, walaupun kalian Gen Z yang sukanya, casual aja dah, pakai jeans, pakai kaosan gitu. Nah kalau untuk dari Cevina sendiri, buat nanganin, buat nge-treatment klien-klien Gen Z nih, mungkin bisa nggak sih? Atau ada nggak, pernah nggak? Makeup gitu. Iya. Ada sih, jadi minta misalnya ini yang paling simpel aja ya, misalnya bulu matanya satu aja atau nggak pakai. Nah ada yang kayak gitu. Jadi mau kayak Korean misalnya kayak gitu. Itu ada juga yang nggak mau pakai bedak.
makeupnya mau glowing ya, sesuai yang zaman sekarang tuh. Ah. Terus juga yang paling, kalau yang sisanya sih biasa aja ya, mungkin dari tahun ke tahun juga pakai bulu mata itu mulai berkurang. Oh. Dulu misalnya berapa tumpuk, sekarang cuma jadi tinggal separohnya kayak gitu. Jadi kalau makeup sekarang makin simple sih, makin Oh, lebih ke oke, simple. oke. Tapi untuk kembali ke ini ya, venue-nya juga. Nah kalau misalnya venue-nya seperti Imperial gini, kayaknya kalau bulu matanya nggak ada, kayaknya nggak kelihatan ya yang mantan yang mana. Jadi saya pasti akan menyesuaikan dengan venue dan bajunya juga, dan juga personality kliennya juga. Utamanya biar stand out juga kan. Iya, kalau nggak gitu nanti nggak tahu yang mana yang wedding. Tamu kali ini. Nggak pakai bulu mata. Kadang permintaannya aneh-aneh memang. Oh. Jujur aja unik-unik gitu. Tapi ya sebagai profesional kita harus Ya, ya, ya. bisa ngomongin juga, bisa kasih tahu klien, dan juga bisa nyesuaiin dengan dia. Akhirnya dia pede pada hari H. Mungkin kalau sampai yang pernah apa ya? Ada minta prostetik dong ditambahin kayak Hidung. mungkin kayak biar lebih gimana Oke. lagi karena ini Doin momen once in a makeup lifetime. ya, gitu. doin makeup. Itu seperti kayak makeup yang di TikTok tuh, Chinese itu Nah. jadinya. Kalau aku sih kebetulan nggak pernah sih, untung belum pernah dapat yang seperti itu. Cuma kalau misalnya yang ditarik-tarik untuk facelift, kita ada Oh, facelift, dan kemudian nice kalau banget. memang misalnya klien itu bener-bener bopeng banget. Nah, bopeng yang mungkin dalam yang mungkin sekitar berapa senti ya, mungkin setengah senti atau 1 senti ke dalam, itu mungkin mereka kasih prostetik sedikit. Gitu. Nice Iya. banget ya. Iya. Kalau dari aku lihat ini kayaknya ya buat teman-teman hard rockers yang kalau misalkan ada permasalahan atau kayak gimana-gimana, tenang aja. Karena Iya. kalian ini datang langsung ketemu dengan expertnya, Cevina dan C. Amel. Apalagi kalau kalian Gen Z bingung-bingung, tenang aja. Kalian awam ketemu dengan expert, beres deh masalahnya. Nah, dan satu lagi nih kalau yang terakhir nih ya dari C. Amel, di acara Grand Wedding Fair ini, Tinara Brides ada penawaran spesial apa sih kalau teman-teman datang sini? Jadi ini adalah pameran yang terbesar di akhir tahun ini. Jadi pastinya kita bakal kasih yang super spesial. Istilahnya diskon, maksudnya offernya tuh best offer banget gitu. Buat kalian yang mungkin hari-hari 2025 kita tuh ada special offer untuk custom new, kita ada diskon 20%. Lalu kita ada free robe, jadi free custom robe. Jadi biasanya sekarang kalau baju pengantin kan ada baju utamanya. Nah, tapi pagi itu ada morning intimate photoshoot lah intinya gitu. Nah, itu kita kasih satu baju tapi custom new untuk hanya special deal di Imperial Ballroom. Jadi mereka bisa dapetin satu baju itu dan fasilitasnya juga kita tambah gitu. Oke. Ya, oke banget. Nice banget tuh buat teman-teman yang cari baju gaun yang bagus, yang keren buat acara spesial kalian bisa ke Tinara Brides atau mungkin kalian belum catch up dengan info yang tadi, kalian bisa langsung aja datang ke Grand Wedding Fair di Pakuan Imperial Ballroom 2024. Kalau dari Cevina, Ya. kalau yang datang sini penawaran spesial gimana? Oh ya, biasanya aku nggak pernah ngeluarin engagement paket ya. Sekarang aku ada engagement paket, jadi khusus di sini. Jadi kalau misalnya klien tuh masih belum dapat, biasanya kan mau wedding pasti ada engagement dulu. Nah, kita boleh cobain ke tempat kita dulu. Nah, kita lagi ada promo makeupnya dan ada juga dengan Lesiel juga. Lesiel kita ada collab gitu. Kalau misalnya mau ambil makeup sama aku, headpiece-nya bisa dari Lesiel, nanti dapat potongan spesial. Iya. Nice Dan banget. boleh datang ke sini lah, pokoknya banyak ini penawarannya khusus. Iya. Lebih asik ngobrol datang langsung ya daripada Iya, ngechat. betul Nanti betul. takutnya Daripada malah nggak chatting ya kan. Buat hard rockers yang Gen Z maupun milenial atau di usia berapapun kalian, ini ada momen yang spesial. Kalian bisa datang ke Grand Wedding Fair 2024 di Imperial Ballroom. Langsung aja kalau kalian cari venue, cari wedding organizer, dan cari makeup artist dan gaun yang keren, bisa langsung, jangan lupa. Dan itulah hard rockers yang kalau udah cukup dapat informasi yang
sip, udah puas, itu mungkin baru di telinga aja, belum langsung ngelihat langsung ini karena di sini juga ada modelnya loh dan ada hasil make upnya. Dan itu aja Art Rockers, C Amel dan C Binat. Thank you Thank banget, you ya. thank you. Jangan lupa untuk datang ke Pakuan Imperial Ballroom di acara Grand Wedding Fair 2024 tanggal 2 sampai 4 Agustus dan tiketnya gratis. Langsung aja datang ya. This is Augie Pribadi. Thank you so much.